Enggak. Udah lihat video yang kemarin belum yang masalah seragam sampai 1.200.000 sampai 800.000. Itu tanggapan Mbak Judis sebagai caleg P3 Tangsel gimana? Kita nggak kenalan dulu nih, takutnya ada yang klik ini siapa ya, kita perlu kenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak coblos aku. Dia bilang gendis ternyata. Tahu lagi. Oh, aku jangan ya. Coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah Iskasari, caleg dari Partai P3. Kebetulan dapil saya itu di dapil 2 Pamulang untuk wilayahnya Tangerang Selatan. Dan saya di Partai P3 diusung dari DPC Tangsel. Mohon dukungannya, mohon doa restunya, mohon berikan kepercayaannya juga. Semoga saya bisa memperbaiki Pamulang atau Tangsel menjadi jauh lebih baik. Kembali lagi tadi gimana soal seragam sekolah ya, khususnya dari SD, SMP, SMA. Kembali lagi pendidikan. Yang saya ketahui kembali lagi sekolah negeri pastinya. Di mana-mana. Semoga saya tidak salah. Kalau memang saya salah mohon dikoreksi. Koreksinya bisik-bisik saja, pelan-pelan saja, tidak perlu pakai emosi. Seragam itu apalagi negeri. Kan kembali lagi kepada biaya. Apapun yang kemarin waktu berita yang sebelumnya yang pernah kita buat, saya katakan apapun bentuk biaya di luar dari pemerintah itu namanya tidak sah. Berarti pungutan dari sekolah. Nah, dasarnya itu apa? Ya kan, mau bentuknya uang pangkal atau uang seragam atau kemarin uang apa Mas? Uang infak ya. Itu sepertinya di negeri harusnya tidak ada ya, karena kan kita tahu dulu dong tujuannya dibentuk pemerintah adanya sekolah negeri itu untuk apa, ya kan? Kok semakin kesini semakin kesana lama-lama sekolah negeri kita konsepnya kayak sekolah swasta ya, kasihan dong anak-anak kita. Makanya kan banyak masyarakat yang mereka merasa saya tidak mengatakan bahwa negeri itu tidak ada kualitas, bahkan yang saya anak negeri. Dulu saya sekolah saya di negeri. Saya bangga menjadi sekolah menjadi lulusan di negeri, sekolah negeri. Setidaknya saat ini kalau di swasta kan itu untuk biaya kan agak mahal. Jadi kita ke negeri. Berarti kan untuk meringankan. Tapi kalau misalnya masih dibebankan oleh yang namanya biaya-biaya, kayaknya nggak fair ya untuk pendidikan kita saat ini. Pemerintah itu membuat suatu pendidikan itu kan untuk meningkatkan daya pola kita punya kebaikan. Dari yang kemarin saya bilang, pendidikan baik, ekonomi insya Allah pasti baik. Tidak ada ekonomi baik, pendidikan terpuruk, itu tidak mungkin. Dasarnya itu dari pendidikan dulu. Dari mana sih kita dapat ilmu? Iya kan? Dari mana sih kita dapat pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu kan adanya di pendidikan, ya kan? Maka dari itu saya agak miris mendengar di sekolah negeri kita ada biaya-biaya dengan dalih kemarin infak, sekarang seragam. Kalau yang saya ketahui ya, harusnya kan konsepnya gini, dibebaskan. Ya mungkin dia beli sendiri di luar sana, mungkin apa. Tapi kalau biayanya sampai 1,2 itu udah sama seperti swasta nggak sih sekolahnya, ya kan? Kayak gitu loh. Ya mudah-mudahan saya berharap di Tangerang Selatan khususnya Pamulang tidak ada sekolah yang seperti itu. Semua negeri-negerinya memberikan kebijakan yang sangat bijaksana untuk para murid dan khususnya orang tua, sehingga orang tua itu untuk memasukkan anaknya sekolah tidak ada buat apa sih, kan sekarang gitu ya, buat apa sih sekolah, nggak punya uang, jadi anaknya di rumah, kurang pengetahuan, ya kan? Hanya cuman di sekitar rumah, ya kan? Kita miris ya, padahal kita ingin membangun bangsa kita ini jauh lebih berkembang dari ya anak-anak yang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan, kayak seperti itu ya. Ya miris saja saya mendengarkan ada sekolah yang dikenakan satu biaya untuk dengan dalih infak ataupun sekolah sampai 1,2.
tolong Bapak, Ibu yang saat ini sedang berada mungkin di ruangan yang adem tersebut, khususnya yang sedang mengurusi pendidikan, Bapak, Ibu, ini saya kan orang tua ya, saya kan juga punya anak masih sekolah. Saya juga masyarakat, mohon dibantu masyarakat kita agar lebih mudah lagi mencapai pendidikan yang memang seharusnya didapat oleh anak-anak kita. Karena nanti kalau anak-anak kita nggak sekolah, yang rugi negara, ya kan? Kita nggak punya nanti penerus yang luar biasa, punya namanya, dia mungkin punya kelebihan, tapi kalau tidak diasah, tidak diketahui, ya dia akan diam saja di rumah. Tapi kalau setidaknya kalau dia bisa sekolah, oh iya kelebihan anak ini mungkin di matematik, mungkin di bidang mata pelajaran yang lain, bisa kita kembangkan, bisa dibantu oleh pemerintah. Yuk Bapak Ibu, bantu anak-anak kita. Jangan sampai kita punya anak terpuruk. Mau jadi apa nanti masa depannya? Jangan salahkan juga nanti kalau negara kita yang ada kriminal semua, karena kurangnya pendidikan. Karena pendidikan itu sampai kapanpun sangat dibutuhkan, sampai nanti kita tua itu sangat dibutuhkan. Kurang lebih begitu, Mas. Terus gini, kan udah ya, Mbak Ida kan jadi caleg ya. Nah, kalau ke depan menjadi itu apa reaksinya dengan adanya sekolah negeri yang seperti itu? Saya berarti Mas menanyakan apabila saya nanti menjadi duduk dewan. Insya Allah semua kembali kepada campur tangan Allah. Saya berharap hari ini saya bicara A, nanti insya Allah saya duduk, saya juga berlaku seperti A. Saya berharap dan saya akan berjuang untuk pendidikan terutama. Berkali-kali saya kalau misalnya diminta oleh teman-teman media, Mbak Indah ini gini-gini, pendidikan. Saya butuh pendidikan saya untuk berubah jauh lebih baik. Saat ini memang lebih baik, tetapi masih ada oknum-oknum yang tidak baik. Itu yang akan saya incar, itu yang akan saya cisar. Tunggu saya nanti, tunggu saya di 2024. Saya tidak akan pernah sungkan siapapun yang mempersulit anak-anak kami untuk sekolah, entah dalam bentuk apapun. Insya Allah saya siap maju untuk pendidikan seperti itu. Karena menurut saya pendidikan itu harus dibuat menjadi lebih baik. Selama peraturan itu tidak turun dari pusat, tidak boleh. Harus ditekankan. Apapun bentuk pungutannya, selama tidak turun dari pusat, berarti kan sekolah itu kalau ingin, ayo ada pungutan, kita berhak loh sebagai orang tua, Bu, mana? Kalau memang itu mana? Karena kan banyak orang tua, mungkin saya awam juga ya mungkin, yang tidak mengetahui kok bayar juga sih, kok ini juga. Biar tidak ada kesalahpahaman antara orang tua murid dengan sekolah, biar terjadinya keharmonisan. Kan orang tua dengan sekolah itu harus terjalin hubungan yang baik, sehingga sekolah itu juga tidak merasa kok kita disalahkan terus siapa. Tidak, kami tidak pernah menyalahkan, tetapi tolong bijaksana sedikit untuk memberikan informasi ke kami orang tua murid. Tidak hanya langsung ada uang biaya seragam ya 1,2, tapi kita tidak dikasih jabarannya atau secara resmi pemberitahuannya ini loh, seperti itu. Intinya selama tidak turun dari pusat, mereka hanya membuat anggaran sendiri, tidak sah. Dan itu akan menjadi bahasanya, itu akan menjadi lirikan saya. Tunggu saya nanti di 2024. Insya Allah saya dipercaya, insya Allah saya diberi amanah. Yuk kita sama-sama kita membangun pendidikan untuk anak-anak kita. Kita lawan yang tidak baik, harus kita lawan. Kita nggak perlu takut kok, seperti itu. Nggak perlu takut seperti ini nggak perlu kita lawan kalau memang itu tidak baik. Gitu. Ini kan sudah pernah kejadiannya di Pamulang itu ya Mbak ya. Itu di sekolah SMP waktu itu ya. Pernah dibongkar juga sama wartawan. Ketika itu ada sekolah SMP itu dia menarik uang untuk biaya AC satu orang sekitar kurang lebih ada 500 ribu atau berapa gitu ya. Oh, yes. Nah, orang tua murid ini keberatan pada saat itu. Oke. Itu gimana tuh tindakannya? Begini, kebetulan saya di sekolah anak saya pengurus di sekolah dan pengurus di kelas. Tadi saya mengambil case-nya saja, memungut biaya untuk memasang AC. Kalau seandainya bisa lebih ringan dari AC dan meringankan biaya orang tua, kenapa harus AC? Anak-anak itu sekolah bukan butuh AC, ibu bapak,
Anak itu sekolah butuh pendidikan, buat mereka nyaman dengan pola pendidikan, buat mereka nyaman dengan ilmu pengetahuan yang semestinya mereka harus ketahui untuk masa depan mereka, bukan untuk AC. Kalau misalnya gini, di sekolah itu kan ada dewan kelas, komite kelas. Iya, mau swasta ataupun negeri yang saya ketahui ya, kebetulan saya aktif di sekolah anak-anak saya. Kita rembukan, kita bicara. Misalnya gini, biasanya kan ada orang tua, anak saya kasihannya gini-gini. Jangan melihat anaknya saja, lihat seluruhnya. Kalau kamu melihat anakmu, harus lihat semuanya. Oh iya, kayaknya memang harusnya dipasang satu ini nih penyegar bla 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 bla. Kalau AC kan keberatan. Yuk kita rembukan yuk, misalnya sesama orang tua saja, tidak perlu ke sekolah dulu. Yuk gimana kalau kita pasang kipas angin biar ada udara segar untuk anak-anak kita. Jadi pada saat anak-anak belajar tidak kepanasan, tidak kegerahan, tidak tetap fokus kepada pelajarannya. Setelah itu, setelah adanya keputusan dari para orang tua murid yang dijembatani nanti oleh dewan kelas ataupun komite sekolah, baru kompromi dengan pihak sekolah. Setuju atau tidak, kita cari solusi terbaik apapun. Oh iya, pihak sekolah silakan Bu, karena kan di sekolah juga ada listrik kan, kami sudah sediakan listriknya. Tetapi juga tidak boleh membebankan pihak sekolah, misalnya yang tadinya kekuatan daya si listriknya sekolah sekian ditambah AC ataupun kipas angin jadi tinggi, kan membebankan juga. Sedangkan orang tua nggak mau bayar, nanti teriak-teriak lagi. Tidak boleh juga. Kita juga orang tua harus bijaksana. Di sini saya bicara bukan untuk menyindir satu instansi ataupun membela satu pihak, tidak. Kita sama-sama orang tua, sekolah harus menjalin kerjasama yang harmonis. Supaya apa, Mas? Anak kita sekolah, datang ke sekolah, sapa dengan guru, hormat dengan guru, sekolah, belajar, pulang cerita, bagaimana sekolahmu nak? Bener dong? Nanti kita sebagai orang tua ucapkan terima kasih ya ibu sudah mendidik anak saya. Kalau kita hanya pusing tentang pendidikan, kasihan anak kita. Yang ada nanti gurunya sewot, nggak mau didik anak kita, biasanya kan gitu. Nah yuk kita bangun kerjasama. Tapi kalau yang tadi balik lagi ke cash, yang tadi menurut saya itu sudah di luar hal yang menurut saya normalnya ya. Itu terlalu ngoyo, itu memang perlu diselidiki gitu. Tapi kan itu dulu. Semoga saat ini tidak ada lagi seperti itu. Terus kedepannya gimana Pak? Kan bicara Mbak ini yang bicara tentang pendidikan ya, seandainya jadi calon ini DPD ya? DPRD tingkat kota. Seandainya jadi ini Mbak, gimana solusi untuk mengaminkan pendidikan sekolah di khususnya di daerah Pamulang dan Tangerang Selatan ini? Kalau saya rasa kita bicara pendidikannya ya, bukan oknum yang nakal. Pendidikan yang saya lihat saat ini sudah cukup bagus, pendidikannya loh ya, sudah cukup bagus di Tangerang Selatan. Cuman kembali itu dia, yang harus kita berantas, yang harus kita bersihkan, oknum-oknum yang mencari kelebihan dari peluang-peluang yang ada di dunia pendidikan kita. Jangan salah, peluang itu memang banyak, makanya jangan berikan peluang-peluang kepada oknum-oknum yang nakal. Tunggu saya di 2024.